Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Ustadz kita, Dr. Agus Sukaja, Magister Kesehatan, rahimakumullah, serta segenap partisipan Golden Habit yang setia senantiasa hadir di forum kita ini, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita, sehingga atas nikmatnya pagi hari ini kita bersama-sama bisa bertemu, bertatap muka melalui forum silaturahmi kita, forum Golden Habit, yang alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan untuk diri kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu dan segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas satu topik tentang kepemimpinan keluarga di sesi yang ketiga. Dan alhamdulillah tidak terasa episode 131 telah kita lalui bersama. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini tentu kita akan mendengarkan pencerahan dari Ustadz kita, Dr. Agus Sukaja, Magister Kesehatan. Oleh karena itu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:31 waktu Indonesia Barat, mari segera kita ikuti kajian pada pagi hari ini. Namun sebelumnya perlu kami ingatkan, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mohon sementara untuk mikrofon selama materi disampaikan untuk dinonaktifkan. Dan nanti pada saatnya silahkan untuk diaktifkan kembali agar kita bersama-sama dapat menyimak materi yang disampaikan dengan baik, dengan jelas, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil seluruh hikmah dari kajian pada kesempatan pagi hari ini. Saya kira demikian Bapak Ibu, dan mari kita awali, kita buka terlebih dahulu forum pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada Dr. Agus Sukaja. Enggak, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahim di forum Golden Habit yang ke-131, episode ke-131. Dan alhamdulillah ini dari Papua hingga Sumatera sudah hadir. Ada Prof. Partino di Jayapura, Ustadz Kamaluddin di Sorong, Ustadz Solardi di Sorong. Di Sulawesi juga sudah ada, di Kalimantan ada, di Jawa alhamdulillah cukup banyak, ya. Sumatera juga ada, bahkan Batam ini juga ada, ya Mbak Tina. Ya. Bapak Ibu sekalian, di episode yang ke-131 ini kita masih melanjutkan tentang
tugas kekhalifahan kita. Kita sudah bahas tugas keilmuan dan tugas kepemimpinan. Nah, ini masih pada tugas kepemimpinan. Nah, tugas kepemimpinan yang sedang kita bahas adalah tentang kepemimpinan keluarga. Itu adalah level kepemimpinan pada unit yang terkecil, yang kalau kita sukses melakukan kepemimpinan di keluarga ini, insya Allah pada tahap lanjutannya, itu akan juga membuka jalan untuk lebih sukses lagi. Tapi kepemimpinan keluarga ini menjadi media latihan ya, penting ya, untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan kita. Bagaimana fungsi keluarga bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini latar belakangnya adalah Masjid Raya Mujahidin. Ini Masjid BWM Jawa Barat. Kebetulan saat ini sedang berada di Bandung ya, sedang berada di Bandung di Jawa Barat. Ya, selamat datang. Ya, ya Ustaz Nana, ya. Tidak jauh dari Tasik. 120 kilo. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit mereview ya hadis tentang kepemimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Ya. Nah, ini mulai dari perempuan juga pemimpin, ya, kemudian suami laki-laki juga pemimpin. Nah, ini yang kita bahas, ini adalah kepemimpinan laki-laki, pemimpin atas keluarganya, bagaimana bisa melaksanakan kepemimpinan keluarga. Ya, ini kita sedikit mereview yang lalu. Visi Muhammadiyah itu implementasi unit terkecilnya adalah di lingkup keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga Muslim itu menjadi keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Di mana keluarga Muslim yang sebenar-benarnya itu merupakan tempat terbaik untuk mewujudkan pribadi-pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, yang selanjutnya dari situlah kita bisa membangun keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, dari keluarga inilah ya pribadi-pribadi itu bisa dibimbing, dibina sedemikian rupa sehingga semuanya bergerak untuk menuju keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang salah satu tugas kepemimpinan laki-laki, ini bagaimana bisa memenuhi hak anak atas orang tuanya. Ini adalah salah satu tugas penting, bagaimana hak-hak anak atas orang tua itu bisa terpenuhi dan tentu ini memerlukan kepemimpinan yang baik. Ini hadis riwayat Hakim ya, yang dikutip di dalam buku tuntunan menuju keluarga sakinah. Hakul waladi ala walidayhi ayuh sina ismahu wa adabahu wa allamahul kitabah wasibahah warrimayah wa alla yarzuqahu illa tayyiban wa ayyu zawwijahu idza atraka. Ini menyangkut tentang hak-hak anak atas orang tuanya. Ada
7 yang tersebut di dalam hadis ini. Yang pertama, ya, mendapatkan nama yang baik. Yang kedua, ya, ayuh sina adabahu, ya, mendapatkan adab yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pengajaran Alkitabah, ya, baca tulis. Wasibahah, sibahah itu renang. Ya. Warimayah, rimayah itu memanah. Wa alla yarzuqahu illa thayyiban, dan tidak memberikan rizki kecuali yang thayyib. Artinya anak itu berhak untuk mendapatkan rizki yang thayyib saja. Kemudian yang ketujuh, menikahkan, ya, idza atraka, ketika telah sampai pada masanya. Nah, mari kita bahas satu persatu, Bapak sekalian. Ini hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tuanya. Yang pertama adalah mendapatkan nama yang baik. Nama ini penting, ya, sehingga keluarga-keluarga yang mendapatkan calon anak ketika hamil, ya, ibu hamil ini sudah mempersiapkan nama. Nama yang menjadi hak anak adalah nama yang baik. Nama yang baik itu biasanya sangat terpengaruh atau dipengaruhi oleh cita-cita orang tua anaknya mau menjadi apa. Sehingga kita memilih nama-nama sesuai dengan cita-cita. Ya, cita-citanya anaknya menjadi anak soleh, yang meniru Nabi Muhammad, ada yang memberikan nama dengan nama Muhammad. Ya. Ada ya dengan nama Ahmad, ada dengan yang lain-lain. Pokoknya yang penting ya, semuanya harus dipersiapkan nama yang baik. Nah, sebelum itu ya, persiapan nama yang baik ya, itu juga kemarin kita juga sudah membahas bahwa pada saat hamil itu juga sudah mulai dipersiapkan ya, dengan apa? Dengan bapak ibunya berperilaku yang baik, mendekatkan dengan Quran dan lain sebagainya. Pada saat lahir pun ya, itu mesti disambut dengan doa. Ini contoh doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita ketika kelahiran cucu beliau Hasan Hussein, ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala godaan setan, pengganggu, serta pandangan atau godaan yang buruk. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi yang semestinya ya, ketika membangun keluarga, doa-doa semacam ini sudah dihafalkan, sehingga orang tua itu ketika mendapati anak atau menerima kelahiran anak itu menyambut dengan doa ini. Ya. Kalau di dalam Sirsma, ya, Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah, itu mesti ada doa-doa ini, mesti dihafalkan oleh petugas-petugas yang langsung menghadapi kelahiran. Ini terutama di layanan kelahiran para bidan, ya. Para bidan itu mesti hafal atas doa-doa ini, ya. Sehingga ketika ada pasien yang melahirkan itu bisa menuntun, ya, bisa menuntun pasien untuk Untuk berdoa dengan doa ini. Kemudian juga diajarkan untuk tahnik, ya, mengusap langit-langit mulut dengan kurma atau madu.
diakikoi pada hari ke-7. Ya. Ini yang yang mesti disiapkan. Sehingga seorang ayah ini ketika mau menghadapi anaknya mendapatkan anak itu sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, diskusi dengan ibu, bagaimana ketika nanti lahir semuanya sudah siap, sehingga proses penyambutannya itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi. Termasuk ketika istri hamil itu sudah mempersiapkan ya nanti untuk akikohnya, biayanya dan lain sebagainya itu sudah disiapkan sejak awal ya, sehingga ketika anaknya lahir hari ke-7 bisa langsung dilaksanakan akikoh sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita. Nah, ini termasuk bagian dari kepemimpinan ayah, mempersiapkan segala sesuatunya, biaya kelahiran, kemudian biaya akikoh, nama, segala macam didiskusikan ya, dengan istri sehingga ketika anak lahir semuanya sudah siap. Ini perlu proses persiapan ya, dan itu juga perlu perlu pembiayaan ya, perlu pembiayaan. Nah, ini bagian dari tugas ya kepemimpinan yang mesti disiapkan. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, hak kedua yang penting ya, dari seorang anak adalah hak mendapatkan adab yang baik. Nah, ini adab ini ya, milestone-nya ketika dia sampai pada usia mukallaf itu mestinya sudah siap dengan adab yang baik. Adab yang baik itu meliputi adab terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap tempat, alat, atau makhluk lain. Ya. Itu yang mesti dibimbingkan oleh orang tua sejak masa dia masih bayi, dan nanti ketika sampai usia mukallaf itu sudah siap. Ya. Terhadap diri sendiri misalnya, bagaimana beraktivitas, ya, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana anak-anak kita beraktivitas, ya, selalu diawali dengan dengan basmalah. Ya. Ini aktivitas basmalah mengakhiri dengan hamdalah. Ini terkait dengan dengan aktivitas, ya. Jadi sudah dibiasakan ini terhadap diri sendiri sejak sejak bayi, ya. Meskipun dia belum bisa berkomunikasi, tapi kalau aktivitas sesuatu ini dia sudah dibimbing oleh orang tuanya untuk beradab, ya, memulai dengan basmalah, ya. Makan, minum, ya. Begitu dia mulai makan, ya, ini adab makan ini mesti mesti dibimbingkan sejak dia masih bayi. Ya, jadi makanya, jadi ketika dia baru netek misalnya ya, baru netek ibunya, ketika akan menetei ya Bismillahirrahmanirrahim baru dikasihkan. Nanti kalau dia makin gede dikit sudah mulai bisa memegang makanan ya, itu tangannya sudah mulai diperhatikan. Sehingga dia tidak makan kecuali dengan tangan kanan. Sehingga ketika dia megang makanan dengan tangan kiri, maka ketika orang tuanya melihat kondisi seperti ini, dia kemudian mengalihkan makanannya itu pada tangan kanan. Sehingga kemudian terjadi apa? Terjadi proses pembiasaan. Ini kepemimpinan orang tua penting, ini berbagi tugas antara bapak dan ibu, ya. Bagaimana bisa memimpin anaknya, bisa melakukan makan minum itu dengan tangan kanan, ya. Kemudian ya dibiasakan mengambil porsi yang bisa dihabiskan, tidak tabdzir dan lain sebagainya. Ini sejak kecil, ya. Kemudian adab tangan yang lain, ya.
misalnya ketika sedang menerima pemberian dari orang lain, dari orang tua, maka menerima dengan tangan kanan, ya, dengan tangan kanan. Ini dimulai atau dibiasakan sejak masih apa? Sejak masih kecil, ya. Sehingga nanti akan menjadi bagian dari kebiasaan dari anak. Ya, kalau misalnya dia menggunakan tangan kiri untuk memberi atau untuk menerima, nah kalau orang tua memberikan sesuatu, ya kalau yang disorongkan tangan kiri, nah ditarik pemberiannya, nunggu tangan kanannya yang disorongkan. Nanti lama-lama dia akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ketika berpakaian, biasakan menggunakan mulai dari yang kanan dulu, bagian kanan dulu, ya, digunakan, kemudian baru yang kiri. Nah, selanjutnya kalau melepas, dibiasakan dari yang kiri, ya, baru yang kanan. Ketika bersin, ya, dibiasakan oleh orang tuanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ketika anak masih belum bisa mengucapkan alhamdulillah, yang mengucapkan orang tuanya. Ya, si anak ini selalu kalau bersin yang didengar apa? Alhamdulillah. Nanti orang tuanya juga doakan, ya yarhamukallah. Sehingga sejak bayi itu sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan doa itu. Ya, setiap bersin selalu alhamdulillah. Selalu yarhamukallah. Ini menjadi apa? Menjadi kebiasaan yang akan muncul, ya, nanti akan menjadi habit. Ya. Ketika tidur, ya, mau tidur, ini diajak berdoa dulu. Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Ya, biasakan miring ke kanan dan seterusnya. Ya. Ketika bepergian, ya, tawakal, berdoa. Nah, ini sejak bayi sudah apa? Sudah dipimpinkan oleh orang tua. Antara ayah dan ibu ini sudah memimpinkan anak untuk beradab yang baik. Demikian juga adab terhadap orang lain. Ketika bertemu, ya, itu sudah biasakan ketemu orang lain itu senyum, salam, sapanya dilatih, ya, sejak masih kecil. Ya. Ketemu saudaranya, ketemu eyangnya, kakeknya, ketemu teman-temannya, senyum, salam, sapa. Bicara, ya, itu dibiasakan bicara yang baik-baik. Gimana caranya anak itu tidak bisa ngomong kotor, tidak bisa ngomong saru. Ya. Itu dibiasakan sejak kecil. Ini adalah proses pembiasaan yang nanti itu akan menjadi bagian adab dari anak itu. Bahasa tubuhnya itu juga dibuat sedemikian rupa, bahasa tubuh yang baik, ya. Bagaimana adabnya terhadap orang yang lebih tua, adabnya terhadap orang yang lebih muda, ya. Terhadap orang lain yang bersin, bagaimana kita adabnya. Demikian juga hak orang lain, ya, memenuhi hak-hak orang lain, tidak menengan, ya. Nah, ini sesuatu hal yang mulai menjadi hak anak untuk dibimbing oleh orang tuanya. Terhadap tempat alat makhluk lain, ya. Bagaimana kalau dia di rumah, ya. Masuk rumah, dia melangkah dengan kaki kanan, ya. Keluar rumah, melangkah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Masuk toilet, ya, itu ada adabnya, melangkah dengan kaki kiri, ya. Kemudian ada doanya, ya. Keluarnya juga melangkah dengan kaki kanan, ada doanya. Ketika ke masjid, ya, dia masuk masjid, ya, ada doanya, langkah kaki kanan dulu, ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya. Keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Di kendaraan, di jalan, alat, dan kaitannya dengan makhluk lain, ya,
Bapak Ibu sekalian, ini merupakan bagian adab yang mesti ditanamkan kepada anak oleh orang tua, sehingga itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Dia melakukannya tidak dipikir lagi. Itu artinya sudah menjadi akhlak, sudah menjadi habit, kebiasaan. Nah, ini tugas orang tua, ya. Bagaimana membimbing anak memiliki adab yang baik. Karena itu termasuk hak anak. Ya, mendapatkan adab yang baik dari orang tuanya. Kemudian ada yang harus dibiasakan, ini wajib, ya, wajib harus dibiasakan, ya. Ini anak 7 tahun itu harus sudah dibiasakan tertib sholat. Jadi bukan 7 tahun itu baru dimulai mengajari. Ini kalau hadis Nabi itu mengajari 7 tahun itu mengajari supaya apa? Supaya tertib sholat. Jadi kalau sudah 7 tahun itu usahakan tertib sholat, ya, sholatnya sudah dilakukan secara rutin, ya, secara rutin, dia sudah disiplin di dalam melakukan sholat itu. Nah, ini proses merutinkan, memudawamahkan sholat, ya, sehingga menjaga sholat dengan baik, ini maksimal harus tercapai pada usia 10 tahun. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi, ya. Jadi maksimal pada usia 10 tahun. Nah, 10 tahun itu kalau belum terbiasa, ya, kata Nabi, boleh dipukul. Ya, tapi tentu pukul yang tidak melukai, Bapak Ibu sekalian, ya. Boleh dipukul, pukul itu sebagai apa? Sebagai isyarat untuk menunjukkan betapa pentingnya sholat. Kalau sampai usia 10 tahun belum terbiasa melakukan sholat, ini orang tuanya ikut bertanggung jawab. Ya, jadi usahakan 10 tahun itu sudah tertib sholatnya, ya, sudah sudah secara otomatis melakukan sholatnya. Sehingga kalau 10 tahun itu kok masih belum begitu tertib sholatnya, itu orang tua wajib memaksa. Nah, bahasa Nabi itu pukul, ya, pukul. Sehingga antara 10 tahun sampai mukallaf, ya, itu diharapkan telah terjadi proses ketertiban sholat. Ya, orang sudah sholat. Sehingga nanti ketika mukallaf, ya, itu anak-anak kita itu sudah sholat itu nggak perlu diingatkan lagi. Bapak sekalian, itu nanti kalau setelah mukallaf kok sholat masih sering ditanya, Nduk, wis sholat durung? Le, wis sholat durung? Nak, kamu udah sholat belum? Ya. Itu berarti proses ta'adub kita itu masih belum sempurna. Ya, jadi proses ta'adub. Sudah SMP kok masih sering ditanya, sudah sholat belum? Nah, itu menunjukkan bahwa orang tua masih khawatir, jangan-jangan belum sholat. Nah, ini proses ayuh sina adabahu, ini masih belum berjalan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ini hak anak ini betul-betul luar biasa ini, ya. Islam mengatur, ya. Ini maka critical point-nya atau waktu kritisnya itu adalah ketika usia-usia sebelum mukallaf. Dari situ tanggung jawab orang tua begitu besar, ya. Bagaimana kita pengen punya anak soleh, kita harus bekerja keras, ya, selama masa anak ini hingga sampai pada masa mukallaf itu. Inilah tugas besar atau tugas penting orang tua, ayuh sina adabahu. Ini merupakan hak dari anak, ya, untuk mendapatkan adab yang baik. Nah, ini kira-kira demikian milestone-nya, Bapak sekalian. Mulai lahir sudah kita ajari adab, ya, terus, ya.
Nah, nanti sampai 7 tahun itu sholatnya sudah mesti tertib, ya, mesti ditertibkan, ya. Sampai maksimal usia 10 tahun itu sudah harus wajib tertib. Sehingga ketika mukallaf, orang tua itu bisa melepas anak dalam keadaan beradab yang baik dan sholatnya sudah terjaga. Ya. Terhadap sholatnya yuhafidun, mereka betul-betul menjaga sholat menjadi amalan atau amal terpenting yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah ya, hak pengajaran baca tulis, ya, berenang, memanah. Ini sebenarnya bisa berarti letterlek seperti itu, baca tulis, berenang, ya diajari renang, ya, memanah, diajari memanah. Tapi menurut saya ada makna simbolik di situ, ya, ada makna simbolik. Mengajari baca tulis itu sebenarnya adalah mengajari anak untuk menjadi pembelajar. Orang yang senantiasa belajar kitabah. Dengan kitabah itu sebagai dasar-dasar untuk menjadi pembelajar, selanjutnya dia mempunyai kebiasaan membaca, mempunyai kebiasaan belajar. Nah, berenang itu adalah lambang kemampuan untuk bertahan hidup. Karena renang itu kan berada di air. Kalau dia nggak mau berenang, dia akan tenggelam. Maka diajari berenang kemampuan untuk bertahan hidup. Sehingga semasa anak itu diajari berenang itu bagaimana bisa bertahan hidup. Ya, ini makna simbolik yang bisa kita ambil dari berenang. Kemudian memanah. Memanah itu ada makna simboliknya, meraih tujuan hidup. Ya, ada sasaran yang dipanah, ya. Kita akan memanah sesuatu, ketepatan memanah sasaran. Ini adalah kemampuan untuk menuju impian hidup, tujuan hidup. Ya, apa tujuannya? Ya. Nah, ini kalau kita sebagai Muslim tentu tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ini bagaimana anak bisa mengarah ke sana. Ini memanah. Ini ada makna simbolik kemampuan untuk mencapai tujuan impian hidupnya. Selanjutnya adalah yang keenam, rezeki yang thayyib. Rezeki yang thayyib. Rezeki yang thayyib itu adalah ya halalan thayyibah. Ketika dia masih di bawah 2 tahun, dia punya hak ASI, air susu ibu. Ini merupakan hak anak. Ya. Makanan yang halal dan thayyib. Pakaian diperoleh dengan cara yang halal. Dibesarkan dengan cara yang halal. Jadi yang kita berikan ke anak harus dijamin kehalalannya. Jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam diri anak, pakaiannya. Karena ini nanti akan menjadi hijab anak dengan apa? Dengan Allah. Ya. Doanya tidak terkabul kalau ada unsur-unsur yang yang haram. Ya. Ini salah satu tugas penting orang tua, memastikan yang diberikan kepada anak-anak itu adalah halal dan thayyib. Ini perlu dimanage dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, berdasarkan hadis Hakim tadi, ya, hak dinikahkan setelah mampu. Ya, idza adraka. Ya, kemampuan itu mesti dipersiapkan. Ya, jadi orang tua ikut mempersiapkan kemampuan anak untuk berkeluarga. Kemampuan bagaimana bisa memimpin keluarga. Kalau dia anak perempuan, bagaimana bisa mengurus rumah tangga. Kalau dia anak laki-laki, bagaimana bisa memimpin keluarga.
kemampuan ekonomi. Nah, ini mereka sebenarnya belajar dari rumah tangga orang tuanya sejak dia bayi sampai dia mampu untuk melakukan menikah. Kalau keluarga tadi adalah keluarga Muslim yang sebenar-benarnya, ini adalah media pembelajaran luar biasa. Sehingga nanti ketika dia membangun keluarga, itu tinggal apa? Mengimplementasikan pengalaman. Ya, jadi sudah punya pengalaman sebagai anak pada keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Sehingga nanti tinggal menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi kemampuan intinya sudah diperoleh ketika dia berada di dalam keluarga itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini untuk sebuah kepemimpinan keluarga, ini bukan masalah sederhana. Perlu dikaji dengan baik, sehingga keluarga itu mengarah pada keluarga Muslim yang sebenar-benarnya, yang nanti itu bisa menjadi media penjagaan dari api neraka. Perintah Allah langsung adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Artinya kita mesti menjadikan kehidupan di dalam keluarga itu kehidupan ya, yang menjamin kita tidak sampai terkena api neraka. Kita akan menjadi penghuni surga. Sehingga kepemimpinan keluarga adalah kepemimpinan untuk menjadikan semua anggota keluarganya menjadi bagian dari ahli surga. Mudah-mudahan ya, nanti persyarikatan ya, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengembangkan manajemen keluarga, kepemimpinan keluarga menjadi lebih baik, dan agaknya ke depan ya kita mesti mengembangkan pelatihan-pelatihan untuk remaja kita ya, supaya mereka ketika saatnya berkeluarga itu sudah punya gambaran yang cukup komprehensif bagaimana melakukan kepemimpinan keluarga sehingga keluarga yang dibimbing tadi menuju keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar ya, mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu yang lain. Ta'ala yakum ajma'in. Nasr minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.